pada tanggal 14 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita genjatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut terungkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Pada saat itu juga, Sultan Syahrir membawakan berita tersebut kepada kaum muda. Assalamualaikum. Saudara-saudara, saya dapat berita menggembirakan bagi kita semua bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Saya dengar berita tersebut dari berita luar negeri. Maka telah terjadi kekosongan kekuasaan di negeri kita ini. Sungguh kawan yang mengenakan tadi. Tapi apa itu kekuasaan? Biar saya perjelas. Jadi sekarang Jepang sudah tidak berkuasa lagi di negeri kita karena telah menyerah pada sekutu, sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana jika kita meminta pada Bung Karno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan secepatnya? Ya. Saya setuju dengan itu karena ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah kalau kalian seperti itu. Mari kita ke rumah Bung Karno untuk membahas hal ini. Rapat pun diakhiri dan mereka pergi ke rumah Soekarno dengan maksud memberitahu Soekarno akan keinginan para kaum muda ini. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apa Bung Karno ada di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Oh ada, Bapak ada di dalam. Emang ada keperluan apa ya? Begini Bu, ada hal yang ingin kami bicarakan. Kalau begitu, silakan masuk. Saya dengar dari istri saya ada yang dibicarakan. Perihal apa? Begini, kami mendapat kabar bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu, jadi otomatis terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Benarkah? Ya, itu benar. Saya maksud tantangan di sini adalah untuk segera melaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Secepatnya, baiklah. Mungkin akan saya usahakan setelah berunding dengan anggota PPKI lainnya. Tidak bisa, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi karena ini merupakan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Apakah nanti memikirkan bahaya ya? Kalau kita sedekat ini untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, mungkin Jepang akan menyerang negara kita. Justru itu, saat ini Jepang bukan penguasa Indonesia lagi. Jadi untuk apa menyia-nyiakan waktu tersebut? Bisa saja setelah kita bicarakan dengan anggota PPKI lainnya. Saya tidak berharap Anda merapatkan terlebih dahulu dengan PPKI karena saya takut Jepang tahu rencana kita dan menghalangi Indonesia untuk merdeka. Tapi PPKI merupakan satu-satunya cara untuk memerdekakan negara Indonesia. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ada apa ini? Kami ingin proklamasi Indonesia cepat dilaksanakan, tetapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Apa tidak sebaiknya kita menikah secara baik-baik? Tidak waktu lagi. Ini saja tempat untuk mereka Indonesia. Sebelum bangsa lain datang menghalangi kita ingin merdeka. Ya sudah, besok kalian datang kembali. Baiklah begitu. Kami permisi dulu, maaf telah mengganggu. Apa sebenarnya
terjadi? Mereka bilang Jepang telah mengalah kepada sekutu dan mereka ingin kita segera memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. Apa? Bukannya kita harus mengadakan sidang pembebasan dulu sebelum melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ya, saya juga berpikir seperti itu. Tapi mereka tetap memaksa kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. Lantas, apa yang kita lakukan? Sedangkan para pemuda mendesak kita. Kebenaran berita tersebut pun masih diragukan. Bisa saja berita tersebut berita palsu. Jadi kita akan turuti kemauan mereka atau tidak? Tidak. Baik, kalau begitu. Pada malam harinya, pukul 24.00 menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para kaum muda kembali mengadakan rapat di Cikini dan merencanakan untuk mengasingkan Soekarno bersama Muhammad Hatta. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Sementara kaum tua enggan mengikuti keinginan kita. Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dengan Hatta ke luar Jakarta agar bebas dari pengaruh Jepang? Tapi kemana? Bagaimana kita ke Rengas Dengklok? Keamanan di sana terjamin. Ya, bagus. Saya setuju. Para kaum muda lalu pergi ke rumah Soekarno untuk mengajaknya dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Mencari kamu Mas ya? Oh iya Bu, kebetulan sekali. Ada apa ya? Mengapa tengah malam begini kalian sudah susah datang kemari? Ada hal penting yang ingin kami bicarakan. Sebelumnya, saya mohon maaf mengganggu Anda malam ini. Sebenarnya kami sekarang diurus untuk membawakan rekor kota. Emang kemana? Kerawang. Kalau kami tidak mau, Maaf Tuan, ini bukan saatnya yang tepat untuk kita berdebat. Ini sangat penting. baiklah. Sebentar, saya akan meminta terlebih dahulu. Bu, Iya. Bapak ingin pergi ke kantor. Bapak pamit dulu ya. Bolehkah saya ikut? Baiklah. maaf, apakah sudah selesai? Kita harus pergi cepat. Ayo kita pergi. Mereka pun pergi ke Rengas Dengklok. Mereka tiba di sebuah rumah. Di sana, Bung Karno dan Muhammad Hatta terus didesak dengan cara kasar. Mereka didesak oleh kaum muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bung Karno, tunggu apa lagi? Ini waktu yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maaf, saya tidak bisa. Tidak bisa bagaimana? Sampai kapan untuk kita tidak merdeka? Hai, kalian ini apa-apaan? Tidakkah ada cara yang lebih halus? Dengar Bu, kami hanya ingin Indonesia cepat merdeka. Ya, saya tahu itu. Tapi jalannya tidak seperti ini. Percayalah, jika emosi yang kalian andalkan tidak akan berhasil. Akhirnya Fatmawati berhasil membujuk para kaum muda untuk menyelesaikannya secara baik-baik. Di sisi lain, Ahmad Subarjo yang telah mengetahui keadaan dan keberadaan Soekarno, Muhammad Hatta dan Fatmawati pergi untuk menyelamatkan mereka bersama Sayuti Melik. Hei kalian, sudahlah, lepaskan mereka. Rasanya tidak pantas menantang nasional seperti mereka. Bagaimana jika kita memberikan sampai baik? Baiklah, Jadi, bagaimana Bu? baiklah. Saya akan memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. Ya, baguslah. Jadi di mana kita akan membuat teks proklamasinya? Bagaimana jika di rumah Laksamana Maeda? Dia teman saya, orang Jepang mendukung kemerdekaan Indonesia. Ya, saya juga dengar dia perwira tinggi militer. Jadi keamanannya sangat terjamin, upaya strategis. Baiklah, ayo kita pergi ke sana. Mereka semua lalu kembali ke Jakarta dan pergi ke rumah Laksamana Maeda. Permisi. Ada apa nih tuan-tuan dan puan datang kemari? Apakah ada permasalahan? Maaf, kedatangan kami mengganggu istirahat Tuan. Kami ingin menanyakan, apakah Jepang menyerah kepada sekutu itu benar? Tuan, para kaum pemuda terus mendesak kami untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana menurut Tuan? Ya, ini adalah waktu yang sangat tepat. Begini Tuan, jika diperbolehkan kami ingin meminjam rumah Tuan. Boleh. Memang untuk apa? Rencananya kami ingin membuat naskah proklamasi. Mari silakan. Mari kita buat di ruang makan.
17 Agustus 1945 dini hari, di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda. Berkumpullah IR Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, Sayuti Melik, dan BM Dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi proklamasi kita ini? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kami bangsa Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya Bu, hal-hal yang mengenai pemilihan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan secara seksama dan tempo yang sesuai. Jakarta 1785 waktu bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Ya, setuju. Lalu siapa yang akan menentangi naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani semua yang hadir? Saya rasa jangan. Terlalu banyak. Menurut saya, sebaiknya Bung Karno dan Muhammad yang menandatangani ini. Setuju. Setuju. Sayuti, tolong kita naskah ini. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadan. Selain itu, dalam sehari semalam orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi, bagaimana kalau hari ini, Jumat, tanggal 17 Agustus? Setuju, Bung. Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita melaksanakannya? Bagaimana pukul 10 tepat? Setuju. Nah, sekarang naskah proklamasi sudah selesai. Tapi, di mana proklamasi ini akan dibacakan? Lapak ikan. Tidak. Di situ keamanan kita tidak terjamin. Maaf, bolehkah saya mengusulkan? Bagaimana kalau di rumah saya saja? Ya, itu bagus. Ya, saya juga setuju. Iya, bisa. Bisa apa? Akhirnya, proklamasi pun sepakat untuk dibacakan di rumah IR Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari. Semuanya bersiap-siap. Di saat semuanya sedang sibuk, Suhut tiba-tiba datang menghampiri Bung Karno. Permisi Tuan, apakah akan ada proses pengibaran bendera merah putih? Tentu saja itu harus. Itu merupakan lambang negara kita. Tapi bendera tidak ada. Apa? Baiklah. Akan aku perintahkan Fatmawati untuk segera menjahit benderanya. Tolong panggilkan dia sekarang. Permisi Bu. Ada apa tiba-tiba memanggilku? Kalau menjahitkan kain merah dan kain putih menjadi satu, itu akan sekarang juga. Dan itu akan menjadi lambang negara kita. Apa? Sekarang? Baiklah, akan saya usahakan. Fatmawati pun menjahitkan bendera merah putih dan mereka semua mempersiapkan pengibaran bendera pula. Misi Bu, apakah acara proklamasi ini sudah bisa dimulai? Ini sudah jam 9.45. Oh ya, mari kita ke depan. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, Indonesia merdeka kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Suhut dan Latif pun
mengibarkan bendera merah putih yang diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman.